Siang yang people, aku Yeremia Christopher. Hari ini aku akan menemani kalian dalam acara baru di Kompas TV. Namanya Generation, yang muda bawa perubahan. Hari ini kedatangan tamu nih di studio, seorang wanita cantik yang sangat inspirasi dan juga sangat berani. Nah, dialah adalah Fitra Hasno, selaku Ketua Mapala Wilayah Tangerang. Oke, halo. Halo. Wah, ini langsung dari gunung nih? Tadi sih lagi nyari sampah sebenarnya. Oh gitu. Di UMN kayaknya nggak ada sampah. Nggak ada sampah, oke. Silakan duduk, kayaknya berat banget itu tasnya. Iya. Makasih. Oke, aku penasaran sih. Tadi kan memang kamu kan selaku Ketua Mapala ya, wilayah Tangerang. Itu kan memang biasanya kalau cewek itu identik dengan ke shopping, jalan-jalan cantik-cantik, nongkrong-nongkrong dibanding ke alam. Kok kamu mau sih terjun langsung ke alam gitu? Apa sih yang buat kamu, motivasi kamu tuh apa? Iya. Kenapa tertarik sama Mapala? Karena Mapala itu selain berkegiatan alam bebas, kita juga diajarin komitmen dan tanggung jawab kayak gitu. Itu yang bikin aku tuh tertarik banget sama Mapala terutama. Terus juga selain itu kita tuh Mapala sendiri atau apalagi pecinta alam itu sebenarnya punya kode etik. Nah, kode etiknya itu yang buat aku tuh kayak kita penting banget gitu. Apalagi alam itu kita butuh alam, terus alam juga penting juga buat kehidupan kita kayak gitu. Oke, terus yang membedakan kamu cinta alam sendirian dengan masuk organisasi itu apa sih? Kalau sendirian kan yang kalau kita tanggung jawab sama diri sendiri kayak gitu. Cuma kalau organisasi kita itu melibatkan banyak orang, kita melibatkan masyarakat, melibatkan teman-teman, dan pro kontra itu jauh lebih kelihatan ada. Nah, itu dia yang kenapa aku tuh lebih senang berorganisasi. Organisasi itu kan kayak apa ya? Kita nggak cuma ngambil satu sudut pandang itu banyak banget. Nah, itu pro kontranya, terus diajarin untuk bertanggung jawab. Kalau kita punya argumen, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan argumen kita kayak gitu. Oke, dan Mapala itu sebenarnya ngapain aja sih? Kita kan cuma tahu naik gunung aja. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Mapala? Iya benar sih, memang ada memang kita kita seneng banget mendaki gunung gitu. Tapi nggak cuma gunung doang, ada panjat tebing, ada susur pantai, ada ke goa juga. Cuman selain itu kita juga belajar gimana sih memahami budaya sendiri, terutama budaya di Indonesia kan banyak banget sukunya. Terus juga kita juga diajarin gimana sih caranya menjaga lingkungan. Sebenarnya menjaga lingkungan setiap orang tanpa masuk Mapala juga bisa. Sayangnya di sini kita tuh diajarin untuk kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita tuh di Mapala melakukan apa gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk alam kayak gitu sih. Oke. Jadi nggak hanya naik gunung atau ke alam doang, tapi juga peduli dengan lingkungan. Peduli dengan gitu lingkungan, itu penting banget. Sama pandangan Fitra nih terkait kondisi alam Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Kondisi alam Indonesia sebenarnya banyak banget ya berita yang udah ngomongin tentang kayak kebakaran hutan, terus reklamasi. Itu memang sangat memprihatinkan gitu. Kenapa sih alam yang sudah sedemikian baik ini harus dicampur tangankan dengan manusia? Kalaupun lebih baik itu bagus, cuman kalau lebih buruk kan itu memprihatinkan sekali kayak gitu. Dan kepedulian masyarakat sebenarnya memang ada yang masih peduli, ada juga yang kayak tutup kuping dan tutup mata kayak gitu. Ya aku yang kayak kasihan loh, kita butuh alam. Kalau misalkan bukan diri kita yang menjaga, siapa lagi? Yang hal-hal kayak gitu yang mesti ditekankan kayak gitu. Oh gitu. Nah, sama yang terakhir nih, sebagai Ketua Mapala ada nggak sih pesan-pesan buat yang people yang nonton? Ada pesannya untuk yang people di rumah. Ditahan di hold dulu. Jawabannya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, yang people, ketemu lagi sama aku Yeremia Christopher dan Fitra juga. Mungkin langsung aja kali ya, dikasih tahu pesan-pesan buat anak muda. Silakan. Oke, buat yang people di rumah,
cara menjaga lingkungan atau mencintai alam itu sangat mudah. Dimulai dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Kalau young people tahu nih, sampah itu sekitar 80 tahun baru bisa memuai, apalagi sampah plastik. Nah, buat young people, apalagi yang suka merokok misalkan, coba deh mulai sekarang puntung rokoknya untuk disimpan atau sampah-sampah plastiknya. Karena kalau misalkan sampah itu langsung jatuh ke tanah, untuk memuainya butuh waktu yang sangat lama dan belum tentu kita bisa hidup 80 tahun kayak gitu. Dimulai dari yang kecil untuk mendapatkan dampak yang lebih besar lagi. Oke, apalagi kayak kemarin yang anak-anak muda naik gunung, keluar pas turun ninggalin sampah gitu ya. Betul. Itu harus dikurangin bahkan ngadain lagi. Betul. Kemanapun selain naik gunung, mungkin ke pulau, sekarang kan banyak banget yang suka pulau, itu sampahnya kalau bisa langsung dibawa balik aja gitu, ditaruh di ransel. Tuh yang people dengerin ya, jangan mau sampah sembarangan. Ingat, alam itu harus dicintain juga. Betul. Oke, kita di sini kan ada games nih, mini games, namanya mitos atau fakta. Nanti aku akan kasih tahu pertanyaan, kamu akan jawab itu mitos atau fakta. Oke. Oke, sebelumnya mau minum dulu, haus? Boleh. Boleh, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Segar. Oke, nah lanjut ya, langsung ya. Mitos atau fakta? Kalau naik gunung itu harus jaga ucapan. Fakta. Fakta, kenapa? Sebenarnya nggak cuma di gunung doang sih, di mana aja perlakukan alam sebagai manusia ibaratnya gitu. Kalau manusia kan nggak mau kan kita dihina-hina atau dikatain kasar kayak gitu. Nah sama alam juga nggak mau. Mungkin ya kalau buat sebagian orang mungkin percaya dengan dua dunia. Tapi kalau menurut saya itu lebih ke etika. Kita manusia, kita berpikir seharusnya kita punya etika yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta? Pecinta alam adalah orang yang kuat. Kuat mentalnya sih, Oke. karena kita melakukan pendidikan itu. Terus, tapi kalau fisik sebenarnya relatif, setiap orang nggak perlu jadi pecinta alam. Fisik kuat itu sebenarnya kapan aja bisa olahraga kayak gitu. Cuma kalau mental memang kita dididik harus kuat. Harus Kayak kuat. Gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta? Solidaritas pecinta alam itu tinggi. Fakta. Fakta. Kenapa nih? Karena memang pengalaman juga. Aku kalau misalkan lagi pergi-pergi ke satu daerah, aku pernah ada pengalaman juga lagi mendaki gunung gitu. Lagi bener-bener kehabisan logistik dan kita nggak kenal itu siapa, tapi dia mau ngasih makanan dia, itu yang kayak aku ngerasa wow, mereka punya kepedulian sama aku padahal aku nggak kenal dia siapa gitu. Atau juga aku lagi pergi ke satu desa, misalnya desa-desa tertinggal, dia mau dengan welcome, ayo datang aja ke rumah dikasih suguhan makan, dan aku pernah ngalamin itu juga. Enak juga ya, gratis Iya, ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta? Pecinta alam itu takut cerita seram, apalagi pada saat di gunung atau di hutan. Mitos. Karena Mitos? iya, karena gimana ya, nggak semua orang takut cerita seram dan iya. nggak semua orang bisa kayak berani juga. Cuman kayak ketika kita di alam kan kita nggak ada gadget, nggak ada apa-apa. Kita benar-benar bisa dengerin suara kicaunya, kita bahkan bisa dengerin detak jantung teman kita atau kita sendiri. Wow, seru Karena juga. saking heningnya gitu loh, keheningan alam itu beda banget gitu. Cuman ya yang namanya cerita mitos, kayak cerita-cerita misteri gitu kan kayak balik lagi ke pikiran kita kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih kayak itu mitos deh. Mitos, Karena aku oke. malah seneng banget cerita-cerita. Malah seru ya? Seru banget. Sampai terakhir nih, mitos atau fakta? Kalau ingin mengerti makna hidup, belajar dari alam. Fakta. Fakta. Iya. Boleh ceritain kayaknya berat banget nih. Kita nggak bisa lepas dari alam, dari airnya, dari udaranya, dari api yang misalnya api itu kayak bisa membakar suatu rumah, tapi atau mungkin kayak hutan di Kalimantan atau Sumatera, tapi kita tuh butuh api gitu. Api juga dari alam ternyata, tanah juga dari alam. Nah kayaknya manusia nggak akan pernah bisa dipisahkan dari alam, karena ketika kita meninggal juga ujung-ujungnya balik lagi ke Udara pun tanah. juga dari alam ya? Betul banget. Jadi semua memang udara. Semuanya dari alam. Alam dan penting banget berarti ya? Sangat penting sekali. Oke. Dan kayaknya yang people nih penasaran sih. Pengen tips-tips mencintai alam singkat aja atau sederhana tuh gimana sih caranya? Ya buat young people untuk mencintai alam itu sangat mudah sekali. Kamu bisa mulai dari sejak dini atau mungkin dari hal yang paling kecil tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Terus juga buat young people di rumah, kita juga bisa mulai dari mematikan listrik kayak gitu, menghemat air tanah terutama. Teman-teman juga bisa menggunakan kayak air hujan sebagai air cadangan kayak misalnya mau mencuci baju, atau juga young people juga bisa membuat lubang peresapan air atau biopori, karena di wilayah Tangerang sendiri sebenarnya minim sekali untuk penyerapan air tanah terutama. Apalagi kayak young people kan mungkin tahu banjir. Nah, kayak
belakangan ini kan Tangerang juga kena siaga banjir. Nah itu dia, gimana sih cara menanggulangi banjir selain sampah ya coba buat untuk lubang penyerapan air atau biopori itu. Gitu. Oke, tuh jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Saya mau terakhir nih, tips packing untuk anak-anak atau young people yang ingin menjajah alam. Oh, gitu. Oke, karena udah ada tas. Oh, oke, boleh dibedah kita. Iya. Dalamnya bukan sampah kan? Bukan, karena di UMN ini nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Ternyata tadi aku nyari-nyari nggak ada gitu. Oke. Mau dibantu? Nggak usah. Nggak usah. Simple aja sih. Mau di mana nih? Di sini boleh. Oke. Biar kebantu. Bisa? Iya. Tips untuk mungkin teman-teman ya yang people suka menjelajah alam. Yang pertama untuk membuat satu volume kayak gini, kalian bisa pakai matras nih. Gitu, matras dilipat terus dimasukkan. Oke, aku kasih gambaran dikit aja ya. Nah, kayak gini. Kelihatan kan? Jadi digulung dulu ya matrasnya ya? Iya, matrasnya digulung. Matrasnya digulung dulu. Terus untuk dijadikan volume, dalamnya segini. Kayak gitu. Kelihatan kan? Nah, itu dimasukkan untuk membentuk satu volume. Karena tas ransel beda dengan tas carrier. Kalau tas carrier itu memang kalau nggak ada matras, nanti kayak malah jatuh ke bawah gitu. Terus untuk yang paling bawah, pakai yang namanya sleeping bag. Teman-teman kalau misalkan suka menjelajah alam, terus tinggal di hutan untuk sementara waktu, sleeping bag ini di bawah karena dia tuh elastis dan ketika dia ditaruh di paling bawah, dia nggak akan nggak berat gitu loh bebannya. Gitu dia bisa menyesuaikan bentuknya. Bisa menopang, jika menopang juga kan tasnya. Betul gitu kan. banget. Nah setelah sleeping bag, nanti biasanya baju kayak gitu, Yere. Terus abis baju, mungkin alat-alat makanan kayak mau masak kan kalau di kita namanya nesting dan kompor. Nah biasanya setelah baju itu ada nesting dan kompor. Setelah itu baru logistik yang paling atas. Nah, biar gampang diambil juga bener, kan. karena kan kita kalau misalkan lagi di jalan capek gitu, logistik gimana nih di atas. Tapi biasanya kalau misalkan udah ada kepala kayak gini, nih yang people ya bisa lihat, nih kepala ini tuh bisa ditaruh kayak misalkan makanan kecil atau misalkan kayak P3K kayak gitu. Kan kita nggak tahu nih lagi nerusurin hutan terus tiba-tiba kan kenapa-napa berdarah. Biasanya sih P3K yang paling atas. Itu aja sih sebenarnya yang paling mudah. Oke deh. Packing yang paling mudah dan aku yakin young people yang di rumah pasti bisa melakukannya. Oke, young people sudah dengar tips-tips dari Fitra? Oke, gimana? Tertarik untuk naik gunung? Ya boleh, silahkan. Nantikan episode selanjutnya dari Generation di minggu depan hari yang sama, stasiun sama. Selamat tinggal. Selamat tinggal.